Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa Anda lakukan? Apa maunya? Gitu loh. Tanya coba, pasti mereka bilang Nabi nggak pernah lakukan, para sahabat tidak melakukan. Sampai saya pernah berkata kepada beberapa teman yang sudah sampai pada level ustadz-ustadz, kiai-kiai yang mereka masukkan, saya bilang, akhi, tolong datangkan kepada saya satu saja pendapat, tidak usah dari para sahabat, tidak usah dari para tabiin, 4 orang imam saja, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ada nggak satu saja statement mereka yang suruh buat maulid? Coba datangkan kepada saya. Tidak pernah ada. Satu pun tidak ada statement mereka. Dan itu muncul justru setelah mereka meninggal. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Imam Malik meninggal 179 Hijriah. Imam Syafi'i meninggal 204. Imam Ahmad meninggal 240 Hijriah. Itu munculnya maulid di tahun pas Imam Ahmad terakhir tuh. 10 tahun sebelum meninggal. 230 Hijriah oleh orang-orang Syiah yang ada di Mesir. Itu mereka lakukan. Karena mereka mau mencontohi ya yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani merayakan hari lahirnya Nabi Isa. Aku bingung, kenapa? Karena mereka itu tidak konsisten. Wong ulamanya sendiri membolehkan kok. Di fatwanya Ibn Taimiyah itu disebutkan bahwa ihtifal bi maulidin Nabi, memperingati maulid Nabi Muhammad itu syai'un hasan, baik. Ibn Taimiyah aja bilang baik. Itu Hujjatul Islam panggilannya. Lah kok niki apa? Tidak ada tuntunannya bid'ah sembarang kali. Ya, boleh Anda berpendapat seperti itu buat Anda sendiri, ya, dan orang-orang Anda. Tapi kalau Anda memakai itu untuk merendahkan orang lain yang berbuat seakan-akan kayak nggak ada perbedaan pendapat ulama, ya Anda salah. Ya, ketok nih ilmumu sik cetek ngono. Saya pernah dibilangi sama bikin maulid, aduh rek wong-wong itu rek. Saya pernah bikin maulid di pondok, didatangi loh itu, ditekani, sementolong ngeluku apa ya gue biar ini. Kau niki titik nekani, bilang apa? Habib kenapa berbuat seperti ini kan bid'ah Habib, mustahil. Aku gak ngerti bid'ah, aku gak belajar Habib. Nek aku roh iki bid'ah maksud tak lakoni. Maknanya bid'ah itu gak boleh, tapi definisi bid'ahmu mbak aku beda. Anda mendefinisikan bid'ah sama saya beda. Itu permasalahannya. Ngene loh, wong ngelakoni bid'ah itu haram. Saya setuju dengan itu. Bahkan Imam Haddad mengatakan apa? Sebab su'ul khatimah adalah melakukan pekerjaan bid'ah. Ya, tapi kan Rasulullah nggak pernah melakukannya. Nah ini yang kita beda. Bukan segala sesuatu yang nggak pernah dilakukan Rasul itu kemudian bid'ah dan haram, tidak. Kalau Anda melakukan seperti itu ya banyak nanti keliru. Quranmu sing mbok waca bid'ah. Quran sing mbok waca iku bid'ah, sumpah bid'ah iki. Apa? Harokat itu ono zamane Kanjeng Nabi. Enggak ada harokat, enggak ada titik. Quranmu itu bid'ah sudah. Loh itu kan cuma nambahi supaya gampang. Nambahi ku bid'ah. Ya apa sih kon iki? Saya mau tanya, yang di Mekah itu bid'ah apa enggak itu? Kalau Ramadan itu baca kunut doa tunut nazilah sampai doa sampai nangis-nangis. Bukaan kutubus sita. Pernah nggak Rasulullah melakukan itu? Ayo. Kok iso kon ngomong iku gak bid'ah kok endi? Saya pernah sampaikan di sini. Saya pernah diundang sama orang megano hati ya. Aku diundang acara ruqyah masal. Setelah ngundang ngomong ini, kalian ini saya keluarkan, saya ruqyah agar jin-jinnya, setannya ini semuanya keluar. Tapi nanti setelah dari sini jangan lagi ke tempat-tempat yang menyebabkan jin tadi itu masuk lagi. Dan setelah ini jangan hadir majelis-majelis bid'ah. Karena majelis bid'ah itulah sebab jin masuk. Nah seperti majelis bid'ah, majelis tahlil, majelis mulutan, itu majelis bid'ah. Disitulah sarangnya jin-jin itu merasuk ke manusia. Waduh, lo kok nanti ngomong ini kok ngundang aku ke lapo? Saya dengar kayak gitu, oh ya entai nono. Begitu selesai dia ngomong, kemudian saya ceramah. Setelah ceramah baru nanti saya ngomong, gini loh, ya.
saya doakan majelis ini jadi baik, ini semua keluar sembuh, amin, ini sembarang kali. Terus saya bilang, lah nanti sepulang dari sini, ya, agar kalian tidak dimasuki jin lagi, istiqomalah hadir majelis tahlil, istiqomalah hadir majelis maulid, istiqomahlah kalian hadir majelis-majelis ilmu, karena di situ ada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Majelis sholawat tempat rahmat, majelis ilmu tempat rahmat, majelis zikrullah, tahlil kan zikir, tempat rahmat. Kalau apabila majelis tahlil dianggap karena nggak ada di zaman Nabi, majelis maulid nggak ada di zaman lagi, saya bertanya sama ustadz tadi yang ceramah, majelis ruqyah kayak gini ki ono zaman Nabi? Pernah nggak Nabi ngumpulkan orang terus diwocoi ruqyah dilangno? Pernah nggak? Nggak pernah. Sahabat nggak pernah. Tabi'in nggak pernah, tabi'in nggak pernah, Imam Syafi'i nggak pernah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah nggak pernah semuanya. Terus kok endi kok nih? Kalau kami mending, memang zaman Nabi nggak ada, sampai zaman Mudzaffar 300 tahun setelah Rasul, maulid 1000 tahun berjalan. Berarti ulama 1000 tahun maulutan sudah banyak. Sekarang majelis ruqyah itu sing tau teko sapa? Kalau Anda katakan bahwa majelis tahlil, majelis maulid bid'ah, tempatnya jin, maka Anda harus mengatakan bahwa majelis ruqyah ini juga tempatnya jin. Dan kalau dipikir-pikir, tempatnya jin itu bukan majelis sholawat. Mosok ono jin seneng sholawatan, ono setan seneng tahlilan, gak ono. Tapi majelis seperti ini nih, ini yang ruqyah ini tempatnya jin, sebab jin ini metu mlebu sebelah kono, wong metu rono mlebu sebelah kene, mubeng ae jin gak mari-mari. Setelah selesai pulang dari situ, ustadz emang melerok delok aku. Tak kon salamu dhewe ngundang aku. Ya. Enggak bener. Coba saya kasih dalil saya. Ada nggak dalil Rasulullah mengadakan ruqyah, Mas? Lo nggak ada, tapi dalil ruqyahnya ada. Ya sama, dalil sholawatnya juga ada. Maulid iki apa sih, Rek? Maulid iki qiraat siratun Nabi, baca sejarah Nabi. Ada di Bukhari, sejarahnya Nabi, Syama'il Nabi ada. Nek mbok waca ndek omah gak jadi bid'ah itu. Tapi lek bareng-bareng jadi bid'ah. Kemudian sholawat, Allah yang memerintahkan, majelis ilmu. Terus ono ceramai, mau ilmu, majelis ilmu, semuanya boleh. Itu lebih berdirinya. Allah dalam Al-Quran mengatakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang mau zikir sama Allah, mau berdiri, mau duduk, mau apa? 'Ala junubihim iki apa? Tiduran, mau semuanya zikir sama Allah, boleh. Mau sampai gara-gara ngadeg tok dadi bid'ah. Nah, selesai permasalahan, ya itulah. Ya, majelis maulid adalah sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu